Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, Faqih Muqaddam, Muhajir Al-Ahmad Nisa, dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punyanya aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik aulia Tarim. Indonesia ini milik aulia Tarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah, dalam video kali ini kita akan membahas sebuah isu yang mungkin sudah sering kita dengar, namun tetap penting untuk dipahami secara mendalam, yaitu klaim sebagian kelompok Ba'alawi tentang posisi Indonesia sebagai milik aulia Tarim atau dianggap sebagai wilayah yang mendapat perhatian khusus dari para aulia di Tarim. Klaim ini berkembang pesat di masyarakat dan telah menjadi topik perbincangan serius karena dampaknya yang bisa merusak persatuan bangsa. Indonesia adalah negeri yang dihuni oleh beragam suku, adat, budaya, dan agama. Keberagaman ini adalah anugerah yang harus kita jaga bersama. Namun, jika ada satu kelompok yang mengklaim bahwa negeri ini adalah milik atau bagian dari kaum tertentu, maka hal tersebut bisa mengancam persatuan dan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, mari kita telaah lebih jauh latar belakang dan dampak dari klaim-klaim ini. Dalam beberapa tahun terakhir, doktrin ini semakin masif disebarkan oleh kelompok Ba'alawi. Menurut mereka, Indonesia, terutama Pulau Jawa, dianggap sebagai anak dari Tarim, sebuah wilayah di Yaman yang dihormati sebagai pusat penyebaran ajaran Islam oleh keturunan Nabi Muhammad SAW. Doktrin ini bahkan menyebutkan bahwa Indonesia adalah pintu menuju Tarim, dan bahwa negeri ini sudah dipersiapkan sejak lama untuk menjadi bagian dari aulia Tarim. Secara historis, Tarim memang dikenal sebagai tempat kelahiran banyak ulama keturunan Nabi Muhammad, yang kemudian dikenal sebagai para habaib. Beberapa dari mereka menyebarkan Islam ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Akan tetapi, klaim bahwa Indonesia adalah milik atau anak Tarim tentu memunculkan banyak pertanyaan dan kontroversi. Bagaimana bisa sebuah wilayah atau negara yang dihuni oleh masyarakat pribumi dengan beragam suku dan budaya tiba-tiba dianggap sebagai milik kelompok tertentu? Implikasi klaim terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Klaim ini berdampak serius terhadap persatuan bangsa. Jika satu kelompok mengklaim suatu wilayah sebagai milik atau bagian dari kelompok mereka, hal ini dapat mencederai perjuangan bangsa Indonesia dan rasa kebangsaan kita. Indonesia adalah negara yang dibangun dengan perjuangan oleh para leluhur yang berasal dari berbagai suku, budaya, dan agama. Klaim bahwa Indonesia adalah milik aulia Tarim juga dapat memicu ketegangan sosial dan berpotensi menimbulkan konflik antar kelompok, terutama ketika klaim ini bertentangan dengan semangat nasionalisme dan kepribadian bangsa. Tidak hanya itu, klaim semacam ini bisa mempengaruhi keyakinan masyarakat Indonesia, terutama dalam pandangan mereka terhadap kelompok tertentu. Sebagai bangsa yang beragam, kita harus tetap menjaga harmoni di antara berbagai suku dan golongan, tanpa ada yang merasa lebih berhak atas tanah ini daripada yang lain. Bangsa ini adalah milik bersama yang harus kita jaga. Strategi pengaruh dan propaganda yang disebut psychological warfare. Sejumlah pihak menilai bahwa klaim ini merupakan bagian dari strategi yang disebut psychological warfare, atau perang psikologis. Strategi ini ditujukan untuk mempengaruhi pandangan, sikap, dan persepsi masyarakat secara halus, sehingga pada akhirnya membentuk opini atau sikap tertentu yang menguntungkan kelompok tersebut. Salah satu sasaran utama dari klaim ini adalah warga Nahdliyin atau pengikut Nahdlatul Ulama, yang merupakan salah satu kelompok Islam terbesar di Indonesia. Nahdliyin dikenal sebagai kelompok yang menghormati habaib,
yang diyakini sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, mengklaim bahwa Indonesia adalah milik Aulia Tarim, bisa saja dirancang untuk menarik simpati masyarakat Indonesia terhadap kelompok ini, agar mereka merasa memiliki hubungan khusus dengan kaum habaib di Yaman. Langkah-langkah strategi yang diterapkan, jika diperhatikan, strategi ini dilakukan secara bertahap. Dimulai dengan upaya untuk menarik simpati umat Islam di Indonesia melalui pergerakan-pergerakan yang disesuaikan dengan budaya dan tradisi lokal. Selanjutnya ada upaya untuk menghubungkan beberapa makam tokoh bangsa dengan keturunan mereka. Bahkan beberapa tokoh habaib yang terkenal di Indonesia, seperti Bahar bin Smith dan Hanif Alatas, turut menguatkan klaim ini dengan menceritakan sejarah yang mengaitkan tokoh-tokoh nasional dengan leluhur mereka. Pada bulan Agustus 2023, Umar bin Hafiz, seorang tokoh yang dikenal sebagai Raja Habib, datang ke Indonesia dan membuat pernyataan yang cukup kontroversial. Pertama, Umar mengatakan bahwa kedatangannya ke Indonesia adalah atas perintah Rasulullah. Kedua, ia mengklaim bahwa Rasulullah SAW telah memberi kabar 1400 tahun yang lalu bahwa akan ada sebuah wilayah di timur yang penuh dengan keberkahan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditandai dengan bendera merah putih. Hal ini membuat sebagian pengikutnya semakin yakin bahwa ada hubungan khusus antara klan Ba'alawi dan negeri ini. Pandangan Kiai Imaduddin Al-Bantani dalam membongkar klaim, namun di tengah arus klaim ini, muncul sosok Kiai Imaduddin Al-Bantani yang berani membongkar klaim-klaim tersebut melalui riset mendalam. Berdasarkan penelitian dan pengamatannya, Kiai Imaduddin menemukan bahwa banyak dari klaim ini tidak memiliki dasar yang kuat dan bahkan bertentangan dengan fakta sejarah. Kiai Imaduddin menilai bahwa klaim-klaim ini hanya upaya untuk menarik simpati dan pengaruh tanpa ada bukti nyata yang mendukungnya. Melalui keberanian dan keteguhannya, Kiai Imaduddin mengajak masyarakat Indonesia untuk lebih kritis dan tidak mudah percaya dengan klaim-klaim yang tak berdasar. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus tetap memiliki sikap yang objektif dan tidak begitu saja menerima narasi yang bisa merusak persatuan bangsa. Sikap kritis dan pentingnya kesadaran nasional sebagai warga Indonesia. Kita harus tetap bersikap kritis terhadap klaim-klaim yang mungkin bisa mengubah pandangan kita terhadap keutuhan bangsa. Indonesia adalah negeri yang kaya dengan kebudayaan lokal dan dipenuhi oleh perjuangan panjang oleh para leluhur kita. Menganggap satu kelompok atau klan memiliki keistimewaan khusus atas negeri ini, bisa saja merendahkan perjuangan mereka yang sudah mengorbankan diri untuk bangsa ini. Semangat persatuan harus tetap kita jaga, dengan mengutamakan kebersamaan dan saling menghormati di antara berbagai golongan. Jangan sampai kita mudah terbius oleh klaim-klaim yang bisa memecah belah masyarakat. Demikianlah pembahasan mengenai isu yang berkembang ini. Terima kasih untuk sahabat Abah yang sudah mendukung channel ini dan ikut serta dalam menjaga persatuan bangsa. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.